Surprise banget ya. Hari ini pemotretan untuk prawedding. Gimana kamu rasanya? Ya, persiapan untuk nikah kan, jadi harus ada prawedding. Sebenarnya semuanya dadakan banget ya, karena akunya juga lagi jalan syuting. Jadi ya udah cari-cari semuanya tuh dadakan banget. Persiapan cuma 1 minggu, nggak ada 1 minggu ya? Nggak ada. Mungkin boleh diceritain nggak sih, ini kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba kok Indra terpapar nyata di sini. Kita pertemuannya gimana sih? Kok Indra mungkin ceritain dong, apa yang bikin kok Indra tertarik dengan Mami Sinta? Apa yang bikin kamu tertarik dengan seorang Sinta Bahir yang penuh sensasi dan fantasi gimana gitu kan? Semua orang, kamu udah siap? Loh, aku udah dari awal tuh gini, kamu google dulu nama Sinta Bahir. Kamu udah siap kamu Sinta Bahir? Hah? Orangnya Jujur apa? ya, Apa adanya maksudnya? Semuanya terbuka. Dari mulai saya kenal sama dia, semuanya dibuka. Jadi terbuka orangnya. Saya tuh suka yang jujur. Maksudnya gini, saya udah capek lah kalau ada, maaf ya, banyak orang yang suka ngomongnya tapi ternyata begitu kita sudah masuk ternyata zong gitu. Mending ngomong apa adanya sama dia. Ya saya bilang, saya ini ya, pokoknya kalau nyari tahu aku tuh udah tinggal Google aja gitu kan. Semua apa yang jadi ganjalan kamu mau masuk aku, tanyain ke aku. Nggak perlu tanya ke orang, dan kamu lihat dulu deh sebulan 2 bulan ini, coba lihat aku orangnya berubah nggak, apa yang aku omongin ke dia, ya kan? Sama juga seperti dia, awal aku kenal, aku bilang aku nggak mau kalau punya orang, maaf ya gitu, aku ini public figure gitu, nanti wah Sinta Bahir ternyata aku tahu-tahu bilang pelakor kan puyeng juga gitu kan. Terus akhirnya enggak kok, dia langsung nunjukin surat cerainya. Itu sudah pasti, itu udah nggak bohong kalau itu kan. Apa sih ini yang bikin yakin sama Pandangan pertama berarti ya? yang bikin yakin? Jadi gini lucu sih ya, di ulang tahun temen kan. Di ulang tahun temen gitu, aku memang orangnya kan rame kan sama temen. Oh ini dia duduk, dia macam liatin aku, kayaknya aku paling lucu ya. Ya, kamu lihat kok nggak ada lakinya gitu kali ya. Kamu lihat gitu apa? Kamu lihat kok nggak ada lakinya gitu. Iya, kamu lihat aku. Baru berani kenalan. Pas aku mau kenalan, kamu kenalan kan, aku berani geser. Aku lihat juga, ih kok ganteng ya. Pasti itu inilah punya orang. Atau maaf lo pernah ngatain dia apa? aku dibilang homo. Iya, aku bilang gitu karena kan udahlah males lah, apalagi anak-anak muda berondong, malesnya nggak taunya berondong nggak, Ya, lebih tua dia gitu kan. saya lebih tua. Apa sih yang buat yakin? Mungkin karena profesinya mapan kan, atau sama-sama udah pernah divorce dan satu sama lain, mungkin dia tetap nggak mau balik lagi kayak masalah yang sama, seperti apa sih? Karena gini ya Mbak, kalau kita mau hidup sama-sama selamanya, kita tuh harus jujur dari ngomong A sampai Z, sampai yang ibaratnya bobrok-bobroknya pun udah diomongin semua gitu loh. Jadi kalau mau maju lagi atau mundur itu kita udah ngomong semuanya gitu. Terus ternyata aku sudah ngomong semuanya, dia tetap kekeh gitu loh nikahin aku. Terus dari situ yang kulihat, terus apa yang dia omongin juga sesuai dengan kenyataannya sampai detik ini gitu, tanggung jawabnya dia. Terus yang kulihat dia juga laki-laki yang bekerja keras. Kita sama-sama, aku bilang kita sama-sama bukan dari keluarga orang yang berada, kita semua tuh sama-sama pejuang gitu kan. Dari situlah kita berdua sama-sama ngomong, akhirnya ketemu, dan aku yakin ya, kakak saya bilang, saya pokoknya yang mau nikah sama adik saya agama harus bagus gitu kan. Saya juga ngeliat gitu, maksudnya dia yang membawa saya menjadi lebih baik gitu. Lebih baik itu banyak hal yang orang maksudnya banyak hal yang saya lihat sisi positif membuat saya menjadi lebih baik gitu. Yang saya akhirnya yakin lah. Terus ke anak saya juga pendekatannya juga bagus gitu. Sampai anak saya nggak tahu menau, tiba-tiba dianterin sekolah, dijemput sama dia juga. Aku nggak tahu, tiba-tiba anak saya minta apa, teleponan sama dia, kapan tukeran nomor handphonenya nggak tahu. Jadi apa ya, dia bisa ngambil hati anak saya ya. Semoga aja nggak cuman karena sekarang kamu mau menikahi aku berharap itu selamanya. Dan pernah bilang sama dia, aku bilang gini, aku ini pekerja seni ya, aku akan ketemu banyak orang. Kayak sekarang aku punya nama, aku punya uang, aku punya
karir, laki-laki di luar sana banyak yang mau sama aku. Tapi aku tanya sama kamu mau nemenin aku di saat aku nanti gak punya uang, aku tua, aku sakit, aku bilang gitu. Aku tanya kamu kan, ya kan? Sama kan? Terus kamu siap? Awas ya kalau kamu ingkar ya. Tapi awalnya ada ketakutan ya sih, kayak takut dibohongin lagi. Kan mungkin di usia mami yang udah nggak muda lagi. Ntar lagi kalau udah tua nih, nggak akan pernah tua sih. Berapa sih Bi umurnya? Kan tinggal ketik aja udah tahu kalau aku. Udah nggak tua. Ada sih rasa trauma, tadinya tuh udah bener-bener yang kayak udah pengen, udahlah nggak mau berumah tangga lagi, pengen udahlah fokus sama anak, karir terus nabung, aku pengen bikin perusahaan sendiri lah gitu kan, lagi ngejar target gitu sebelum umur 40 aku gitu, sampai kayak ya udahlah kalau Allah kasih aku rezeki jodoh lagi alhamdulillah, kalau nggak kasih aku sehat yang penting aku jangan mati rezekinya deh gitu. Udah itu aja, tiba-tiba di akhir-akhir ketemu dia yang bikin aku benar-benar yakin. Ya bagusnya dia tuh meyakinkan aku ketemu orang tua. Gila ini cowok ya baru kenal udah satset gitu kan. Ternyata sampai detik ini nggak pernah berubah. Dia sudah tahu sifat saya yang keras kepala, yang gampang emosian, ya kan? Dia yang sabar, dia yang diem. Jadi memang kita kan harus ketemu orang seperti itu kan. Kalau saya kan orangnya yang nggak sabaran, ya kan? Betul nggak? Kamu ya diem aja. Tapi diam-diam tahu-tahu nyimpen loh, awas ya. Itu juga bulan Februari, bulan kelahiran mami juga. Iya, Februari. Februari. Tahun, apakah kadonya itu dilamar mungkin? Dilamar kan sudah bulan kemarin Desember ya, udah lamaran orang tua, ketemu orang tua udah Desember kemarin, Januari kemarin terus keluarga dua-duanya sudah kumpul, terus akhirnya ya kayaknya malah tadinya dia milih akad itu di ulang tahunnya aku, terus resepsi di ulang tahunnya dia. Aku bilang aduh terlalu mepet banget ya, kayaknya persiapannya cepet banget cuman sebulan gitu, jangan deh gue bilang gitu. Terus akhirnya udah ketemu hari ya, bismillah semoga bulan depan ya dilancarkan gitu. Tapi konsepnya sendiri nanti akan seperti apa sih Mam? Untuk akadnya, untuk resepsinya? Karena kebetulan kita dua-duanya orang Jawa Tengah, jadi kita ada Jawa tapi resepsinya modern ya gitu. Ayo Mas Indra, ada sepatah dua patah kata yang mau dibicarakan, bagaimana rasanya menjadi suaminya seorang Sinta Bahir. Gini aja saya, selama kenal aku orangnya yang bawelnya begini ya kan, yang apa adanya, gimana rasanya ketemu perempuan yang setengah laki-laki seperti ini. Lagi diapelin malam minggu, nggak taunya lagi naik tangga benerin lampu, gimana rasanya? Gimana saya? Ya rasanya punya calon istri seperti Mbak Sinta lucu aja sih, beda sama yang sebelumnya. Oh, gitu. Karena dia orangnya seperti ada Ya apa adanya. seperti laki-laki lah. Apa-apa semuanya dikerjain sama Mbak Sintanya langsung. Nanti mandiri ya? Ya mandiri, orang yang mandiri, Kerja keras. bekerja keras, nggak bisa Siang. mengenal waktu, syuting sampai jam 2 pun masih di jalan. Ya itu sudah kontrak, memang kewajiban orang syuting seperti itu. Terus saya bilang juga kan, maaf ya mungkin saya beda dengan pasangan-pasangan kamu yang sebelumnya. Kamu punya istri, punya pacar juga kan beda ya. Waktu saya nggak bisa available, yang tiba-tiba kamu bakal banyak kecewa sama aku karena apa? Yang tiba-tiba ayo yang dinner ya nanti, oh ya tinggal 2 scene lagi, nggak taunya 2 scene-nya sampai jam 12 lewat ya kan, restoran udah tutup, aku bilang gitu. Terus nonton ya kan, mau nonton udah beli tiket tiba-tiba hangus gara-gara sayang aku pikir libur ternyata callingan ya kan, ya kan. Jadi aku udah bilang kamu yakin nih, terus aku bilang kamu yakin nih mau nikah sama aku, hidupnya aku tuh kayak gini. Dia yakin aja karena jelas katanya. Kenapa emangnya yang pernah ketemu yang gak jelas apa sampai kamu segitunya? Tapi kalau dari Itu rencana nikahnya akan di mana? Di Jakarta kah atau mungkin di luar kota? Di Jakarta, karena kan keluarga juga banyak di Jakarta, keluarganya Mas Indra juga orang Jakarta. Saya juga banyak teman di Jakarta.
sebenarnya tadinya sih saya mau diem-diem aja, mau akad aja kan. Tapi dari keluarga saya, keluarga dia ya pengennya ada pesta kecil-kecilan. Tapi malah jadi rame. Jadi teman semuanya kayak kaget juga mungkin karena kalau saya udah lebih lama sendiri kan. Dan selama ini kalau punya pacar diajak nikah suka awalnya iya nih mau, tapi tiba-tiba ada hal yang bikin saya ilfil dan kayak nggak mau maju. Nggak tahu sama Indra tuh kayak yakin aja untuk kayak dia bisa, nggak tahu loh, saya bilang ini aneh aja sih, kamu bisa meyakinkan orang kayak aku yang moodnya tuh swing-swing yang kadang-kadang oke gue nikah tapi besok-besok bisa enggak udah gitu loh. Tapi kamu dengan sabarnya kali ya, jadi aku sampai mau menuju ke pelaminan. Kalau aku sendiri itu 5 tahun, total 5 tahun. Apakah ada doa khusus untuk ke Tuhan agar dapat jodoh? Iya pastilah, kita sebagai manusia kan sudah pasti hidupnya berdampingan. Tapi saya juga tidak mau meminta berlebihan sama Allah. Waktu itu cuma bilang, ya Allah kalau memang Allah mau kasih saya rezeki jodoh, ya semoga yang bisa menemani saya, menerima saya apa adanya sampai saya hari tua gitu loh, sampai saya akhir hayat, yang bisa membawa saya menjadi lebih baik. Orang yang benar-benar menerima saya dengan kekurangan saya, dengan masa lalu saya, jangan melihat saya dari sisi baiknya aja gitu. Ya kan ternyata kamu ya. Hah? Indra memang malu-malu atau Emang malu. malu apa grogi? Apa stres juga ketemu kamera sayang? Grogi? Saya malu. Nggak pernah seperti ini. Jadi gimana tuh? Ada pertanyaan buat Mas Indra coba? Mas Indra, ini jelang pernikahan sama Mbak Sinta ada permintaan khusus nggak dari Mbak Sinta? Apa mungkin buat nanti hari pernikahan? Kalau untuk Permintaan permintaan khusus. khusus sepertinya nggak ada. Ya paling saya cuma pesan buat dia, sayangi anak saya juga, sayangi saya, jangan apa? Dia bilang nanti tuh kalau aku, kan namanya orang bisnis itu pengusaha tuh ada on offnya lah ya kan gitu ya, sama lah saya juga itu karir saya. Dia bilang nanti kalau kondisi ekonomi turun jangan terus, ya banyak yang kejadian kan seperti itu. Dia yang dilihat itu public figure kan begitu, ketika pasangan laki-lakinya lagi drop ditinggalin. Saya bilang bukan seperti itu, saya pernah di bawah. Saya bilang saya pernah di bawah dan sekarang saya bangkit. Saya kasih tahu dia semua. Banyak orang yang nggak tahu. Saya bilang kan saksi-saksi hidup saya, banyak orang yang tahu. Sampai sekarang saya bisa muncul lagi, saya tampil di TV, saya bisa pakai mobil, dan pernah 6 bulan saya nggak punya mobil. Saya kasih tahu dia, saya pernah drop di bawah tapi saya nggak ada orang tahu saya bangkit. Saya bilang saya nggak akan pernah ninggalin laki-laki gara-gara masalah uang. Kenapa? Saya bisa cari uang, ya kan? Terus kita janjinya apa? Sukses sama-sama, bahagia sama-sama, tua sama-sama. Kalau sakit saling ngejaga, ya. Jangan pernah ninggalin. Dan aku paling nggak suka dibohongin. Saya bilang sama dia, ya. Kamu juga nggak suka kan dibohongin? Sama. Tapi Mbak Indra, gimana sih cara kan kalau di zaman sekarang nembak ke Mami Sinta gimana sih? Harus Tipe- disebutin ya? Boleh dong, ceritain dong gimana, romantis kah, atau gimana, ada yang ala-ala gimana gitu. Kan Mami Sinta ini orang yang spesial loh. Coba kok. Bingung sih. Buat ngejelasinnya. Kamu waktu aku mau jadi pacar kamu kaget gak sih? Kaget. Kaget kenapa sih? Soalnya pertama kenal Mbak Sinta ini, Apa dulu dia lu? aku itu nggak tahu sinetron, artis dan lain-lain. Temenku banyak artis, teman manajer artis juga banyak. Dia berteman sama artis. Dan yang kenal sama Sinta ini, aku nggak tahu kalau dia tuh pemain sinetron. Jadi ya udah asal kenal, baru pertama kenal aja aku udah dibilang homo. Saya kaget. Dari situ ya udah, dari situ aku lihat kok orangnya lucu gitu, Cepat beda dengan ceplos. yang lain-lain. Ya udah aku sampai Kejar terus sampai ke pelaminan. Kejar terus sampai menuju halal. Tapi Mbak Sinta jual mahal dulu nggak? Pertama kali. Sama dia nggak ada jual mahal. Ya kan, lirik-lirik suka juga kan. Tapi pertamanya aku nggak mau sama dia. Aku pikir nggak normal gitu loh. Ternyata dia bilang aku pernah nikah loh, punya anak juga 2 gitu. Oh ya udahlah, jadi komunikasi kita jadi lebih ini ya gitu. Tapi kalau Indra termasuk orang yang romantis nggak sih? Dia
Iya, yang paling romantis kan saya orangnya das-dus gitu kan. Kalau ngomong udah kayak petasan renceng kan gitu kan. Dia bilang, kenapa sih sayang? Aduh, ini tuh hati meleleh udah kayak coklat yang dipanasin dah ya kan. So, nggak jadi gitu loh. Oh berarti hari-hari itu emang sependiam ini atau makan di depan media aja lagi grogi? Emang dia diam dipen. Aku yang nyampe lokasi gitu ya, lihat aku begini, dia cuma bilang, emang kamu kayak gitu ya yang orangnya. Iya. Jadi biar nggak kaget. Ya, sama teman-teman juga rame gitu kan. Gimana? Ada yang berubah nggak? Nggak ada, dari mulai kenal juga ya seperti ini. Kamu kenapa mau sampai suka sama aku, ditanya sama orang-orang itu loh, kenapa, gimana dulu awalnya akhirnya kamu pengen serius sama aku, kenapa lompat dia lompat. Itu malah aku jadi bertanya-tanya kan, apa Ya Mbak Sintanya orangnya lucu, itu aja sih lucu. Terus apa, sama teman-teman saya semuanya dia welcome, nggak kayak orang-orang yang yang ngerasa aku ngerasa, bintang apa iya. gitu, enggak lah. Walaupun dia artis Cuek pun dia saya. masih bisa apa buat berkenalan sama Baur. teman-teman saya. Dibawa ke keluarganya dia juga, pertama dia kayak yang tapi aku orang biasa loh, keluarga aku, kakakku juga, apa adekku juga biasa ya gini. Aduh, aku bilang sana, nyampe sana yang pertama keluarganya juga ya kayak canggung mau kedatangan seorang Sita Bahir kan, kayaknya karpet mau digelar kan, ternyata ngaprak orangnya kan. Beda ya, ternyata beda ya. Apa yang di TV sama aslinya beda. Beda. Emang udah lama sih pacarannya? Jangan ditanya pacaran, dari proses kenal sampai nikah aja sekarang baru mau jalan 4 bulan mas. Oh gercep berarti ya? Kerja, Satset dibilang satset. satset, barang bagus.